Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Syarizal Akbar Maulana dari Prodi Sistem Informasi. Hari ini saya akan melakukan simulasi Cisco dengan melibatkan satu router, dua switch, dan 6 PC. Nah, pada langkah pertama, kita harus melakukan penataan dari komponen-komponen yang dibutuhkan, seperti router, lalu switch, dua switch, dan 6 PC. 6 PC ini bebas, mau ditaruh mana saja. Dalam hal ini paling penting adalah koneksinya dapat berjalan secara lancar sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama adalah kita tambahkan kabel dulu untuk koneksinya. Di sini ada kurang lebih harusnya dapat disambungkan semua dan harus terkoneksi semua. Nantinya pada titik-titik merah ini akan berubah menjadi hijau ketika koneksi sudah berjalan dengan sempurna. Nah, bisa dilihat bahwa di screen masih ada warna merah dan kuning. Berarti harus melakukan setting router dulu. Router ini berfungsi untuk membagi jaringan yang telah kita siapkan tadi. Pertama adalah kita masuk bagian config, kita klik routernya dulu, kita klik router, setelah itu masuk bagian config, setelah itu bagian internet pertama. Dalam hal ini, kita bisa masukkan IP yang dibutuhkan, yaitu adalah, maaf, maksud saya kita harus membuat catatan dulu di sini, yaitu network pertama, network 1, di dalam network 1 ini kita tuliskan dengan soal yang telah kita buat sebelumnya. Di network 1 kita tuliskan 203.31.20.0/26. Untuk subnet masknya bisa diisi dengan 255.255.255.192. Untuk network ID ID-nya bisa dituliskan 203.31.20.0. Saya ulang lagi, network 1. Nah, dengan sini kita bisa rubah network ID-nya telah selesai, lanjut ke host ID. Di host ID ini kita isikan 03.31.20.1 sampai dengan 203.31.20.62. Ini adalah batas akhirnya, yaitu 62. Sedangkan untuk broadcast-nya kita isikan 203.1.20.62.
20.63. Network 1 telah selesai. Kita lanjutkan ke penulisan untuk network 2. Network 2 caranya hampir sama, cuma ada beberapa hal yang dibedakan dalam hal ini, seperti berapa susunan IP-nya harus dirubah, karena ini beda koneksi dari yang bagian network 1. Dalam hal ini, bagian atas ini masih sama, subnetnya ini kita rubah, subnetnya ini tetap sama, maksud saya tetap, cuman yang dibedakan adalah di bagian lubang ID-nya menjadi 64, karena jumlah dari jaringannya adalah ada ratusan IP. Untuk ID-nya yang tadi berawal dari 1, kita rubah menjadi 65 sampai 126. 26. Untuk broadcast-nya kita rubah menjadi 127. Nah, setelah dituliskan tadi, kita bisa masuk ke setting routernya. Di dalam setting router kita masuk di bagian internet 0. Di IP address-nya ini kita tuliskan IP address dari si routernya. Bisa dituliskan adalah 203, yang ditulis adalah dari ini. Dari IP ini dimasukkan ke dalam si router. Setelah itu 203.31. Setelah itu bagian subnetnya ini tinggal diganti 192, jadi disamakan dengan subnet mask yang ada di bagian network. Setelah itu masuk ke setting kedua. Di sini kurang lebih sama. Kurang lebih sama, tinggal dituliskan IP-nya tetap sama menggunakan 26, namun dibedakan di bagian subnet-nya kita masukkan kita ulang lagi. Jadi kita lanjut lagi pada bagian ini. Tadi ada kesalahan teknis pada penyusunan IP-nya. Jadi yang benar adalah 203.31.20.65. Nah, ini adalah diambil dari host ID yang paling awal dalam network kedua. Untuk subnet-nya masih tetap sama dengan 192. Jadi kita tutup. Kita lanjut ke bagian PC. Di sini kita setting, kita masuk config, masuk desktop, pilih IP address. Dalam hal ini, IP address yang kita masukkan adalah dari IP address pertama, yaitu 203.31.20.1. Subnetnya
kita samakan dengan yang ini, 192. Default gateway-nya kita bisa masukkan 255. Jadi kita masuk di bagian ini. Nah, default gateway ini kita bisa dapatkan dari router yang kita tulis tadi, 203.31.62. Kita copy, kita masukkan di sini. Nah, untuk DNS server tidak perlu di setting ini, yang lain-lain sudah nggak usah di setting. Kita lanjut ke PC2. PC2 tetap kita masuk di bagian desktop, lalu IP. Nah, IP-nya kita lanjutkan yang tadi. Kita mulai dari 203.1.20.2. Jadi 2 ini adalah urutan dari yang pertama tadi, versi 1, lanjut ke versi 2. Nah, sebenarnya tinggal diganti 192, kalau itu tetap menggunakan yang tadi. Oke, kita lanjut versi 3. Versi 3 ini masih tetap sama dengan caranya seperti tadi. 3.1.20.3 subnet mask diganti 192. Ini untuk menggunakan default gateway yang sama. Nah, bisa dilihat bahwa di sini sudah 1, 2, 3 sudah. Di bagian network pertama kita lanjutkan network kedua. Bagian network kedua kita masih sama, masih di IP. Kita tuliskan IP yang ada di sini. Kita mulai dengan 203.31.20.65. Dan subnet-nya, subnet mask ini sama 192. Di bagian ini kita bisa copy dari yang kedua. Kopikan ini, kita masukin lagi, oke, paste. Kita lanjut ke yang kedua, masuk di desktop, IP, tuliskan urutannya tadi, 203.31.20.66. Subnet mask-nya 192. Lanjut ke PC3, sama caranya. Setelah selesai, nah setelah sudah disetting semua durasinya, tapi masih ada tanda merah di sini, berarti belum ada koneksi. Kita masuk ke router, lalu ini on. Maka tunggu sejenak. Ini sebentar lagi, ini masih proses koneksi. Jadi kita lanjut ke bagian ini, kan masih merah juga. Jadi kita harus men-setting di bagian ininya. Nah, di bagian ini kan masih belum dicentang on-nya. Harus dicentang dulu. Nah, kita tunggu prosesnya. Bisa dilihat ini prosesnya sudah berubah. Yang tadi merah-merah sekarang jadi merah oranye. Jadi masih mencoba untuk mengoneksikan dari network kedua ke network pertama. Jadi prosesnya memang butuh waktu yang cukup lama untuk bisa connect. Nah, bisa dilihat bahwa di sini sudah terkoneksi. Jadi setelah sudah tersambung semua, kita bisa lanjutkan dengan simulasi. Kita masuk, kan tadi awalnya di real time, kita masuk di mode simulasi. Nah, dalam simulasi ini, saya akan mengirimkan pesan ke PC ini.
PC5 dari PC0 ke PC5. Jadi simulasinya sama, kita masuk ke dalam ini, masuk ke command prompt. Nah, di sini kita tuliskan IP base yang mau kita tuju, dari 230 titik 31 titik 20 titik 67. Nah, jangan lupa di bagian depannya ini dikasih tulisan pin. Nah, setelah itu kita enter. Nah, bagian sini bisa dilihat sudah ada pesan yang nanti tujuannya untuk ke PC5. Kita tinggal di capture forward. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, bisa dikatakan bahwa tadi ping yang kita lakukan itu sudah berhasil berarti, karena pesan yang ditujukan sudah sampai di PC tujuan. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan menambahkan sebuah access point atau biasa disebut Wi-Fi. Nah, di access point ini kita bisa nanti access point ini berfungsi sebagai Wi-Fi untuk menyambungkan sebuah device handphone. Nah, pertama kita tambahkan kabel dulu dari router ke access point, ke switch. Nah, setelah ini bisa dilihat bahwa titik koneksinya. Nah, di dalam access point ini bisa kita lihat dalam ini dalam access point ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan setelah itu ada tombol config, atribut, nah, setelah access point tadi sudah terkoneksi dengan switch 0, nah, jika itu yang ingin menambahkan password dari access point atau WiFi tersebut, kita masuk di bagian dari tampilannya awal fisikal. Nah, kita masuk config, lalu ke port 1. Nah, di dalam ini kalian bisa milih WPA PSK atau WPA 2 PSK. Kalau saran saya dari WPA PSK, nah ini silakan tuliskan password WiFi yang Anda kehendaki. Nah, setelah itu silang. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita menambahkan smartphone. Di sini disebut smart device ya. Nah, di dalam sini smartphone ini nanti kita sambungkan ke dalam access point. Nah, kurang lebih tampilannya smartphone di sini kurang lebih seperti ini. Nah, kita tinggal masuk ke bagian config untuk menyambungkan ke bagian wireless. Kita masuk wireless, kita sesuaikan tadi, kita tuliskan passwordnya, dan kita setting di bagian access point tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini sudah ada tanda-tanda muncul seperti ini, sudah terkoneksi. Jadi bisa dipastikan bahwa access point ini sudah berfungsi secara normal dan device handphone ini sudah terkoneksi dengan access point dan ke seluruh jaringan. Jadi bisa dilakukan handphone ini bisa saling berkomunikasi dengan semua device yang di sini melalui 3 komponen ini. Nah, setelah ada smartphone di sini, seandainya gimana caranya sih kalau menyambungkan device satu lagi, seandainya laptop gitu, kita tinggal geser ke sini. Nah, setelah itu laptop ini perlu disetting dulu supaya bisa menangkap sinyal WiFi yang tersedia di sini dengan cara di bagian laptop tersebut geser ke bawah. Nah, di sini ada tombol power, matikan power dulu, cabut bagian port LAN-nya, masukkan WLAN-nya di sini. Nah, on-kan kembali. Nah, setelah ada tanda nyala, itu bisa dikatakan dia sudah dapat menangkap sinyal WiFi yang tersedia. Nah, kita masuk sini.
Di bagian ini kita pilih this wireless. Nah, masuk ke bagian connect. Setelah itu kita refresh bagian sini. Nah, kita sudah selesai, maka kita connect. Masukkan password dari WiFi tersebut. Pilih connect. Ini jika sudah ada tulisan adaptor aktif, berarti sudah berhasil terkoneksi dengan akses point yang kita cek. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari simulasi Cisco yang melibatkan dari 6 PC, 1 laptop, 1 handphone, 2 switch, 1 router, dan 1 akses point. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.